Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, bagus sekali. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa teman kalian yang hari ini tidak masuk? Ada? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang ingat pembahasan kemarin tentang apa? Ya, Hafsah? Khalifah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, Bu. Bagus sekali. Jadi kalian semua sudah paham ya pembahasan yang kemarin tentang apa? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai urgensi dan fungsi mempelajari sejarah, khususnya sejarah Islam. Sebelumnya adik-adik ada yang tahu tidak apa pengertian dari urgensi? Kepentingan yang mendesak, Bu. Ya, urgensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu urgent yang artinya kepentingan yang mendesak. Nah adik-adik, sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai urgensi mempelajari sejarah Islam. Pada dasarnya, urgensi mempelajari sejarah kebudayaan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu, agar kita juga mengetahui berbagai masalah kehidupan umat Islam yang disertai dengan maju mundurnya kebudayaan Islam itu sendiri. Untuk poin yang kedua yaitu mengenai fungsi mempelajari sejarah Islam. Para ahli sejarah mengatakan bahwa at-tarikhu yu'idu nafsah, yang artinya sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Nah, sedangkan menurut Al-Quran terdapat 4 fungsi sejarah yang terangkum dalam Quran Surat Hud ayat 120, yang artinya, dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat ataupun pembelajaran, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah adik-adik, berdasarkan ayat tersebut, bahwa fungsi sejarah yang pertama yaitu sebagai peneguh hati. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebagai penguasa di muka bumi, Allah akan meneguhkan agama yang diridhoinya dan mengganti rasa takut dengan rasa aman. Yang semuanya itu tercantum dalam Quran Surat An-Nur ayat 55. Yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan kebajikan. Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Nah adik-adik, untuk fungsi yang kedua yaitu sebagai pengajaran. Sejarah merupakan pendidikan dari Allah terhadap kaum muslimin sebagai peringatan dalam menjalani sunnah Rasul. Pelajaran Allah memberikan dengan tujuan melahirkan sosok umat yang memiliki kualitas mukmin, mujahid, istiqomah, solihun, dan sobirun. Umat yang memiliki kualitas seperti ini baru bisa diperoleh melalui interaksi dan keterlibatan diri secara langsung dalam harakah perjuangan secara total. Nah, fungsi tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 176, yang artinya, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia mengelurkan lidah, demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai peringatan. Selain menjelaskan fungsi sejarah, Al-Quran juga menegaskan tentang akhir dari perjalanan sejarah. Menurut Al-Quran, nasib akhir sejarah adalah kemenangan keimanan atas kekafiran, kebajikan atas kemungkaran. Kenyataan ini merupakan satu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti terjadi.
Sejarah juga mempunyai fungsi sebagai nakala, yaitu peringatan terhadap generasi berikutnya melalui peristiwa yang menimpa generasi sebelumnya. Misal Allah menyiksa umat dan para pelanggar ketentuan Allah. Sejarah ini tidak akan berfungsi kalau tidak dihayati serta dipahami akan makna dari nilai-nilai setiap peristiwa sejarah. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk melakukan penelitian terhadap peristiwa sejarah. Melalui pengkajian sejarah, maka tidak akan ada setiap peristiwa besar atau kecil menjadi sia-sia tanpa tujuan. Aktivitas tangzirun tidak akan melahirkan zikro ataupun peringatan jika tidak dilandasi dengan tadabbur atau membaca ayat kalamiah Al-Quran. Perjalanan suatu peristiwa sejarah ini tiada lain adalah sebagai ibadah kepada Allah dengan menjalankan misi ilahi yang diimbankan kepada kita, sebagai jalan untuk menghantarkan kita pada tujuan tertinggi dalam kehidupan ini, yakni tercapainya rahmatan lil alamin. Fungsi yang keempat yaitu sejarah sebagai sumber kebenaran. Manusia selalu bertanya tentang siapa sebenarnya dirinya sendiri itu, berasal dari mana, harus menjalankan apa, dan arah kemana kehidupan ini. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu telah terjawab secara jelas melalui kitab suci Al-Quran. Yang pertama sebagai hudan, artinya sejarah memberikan petunjuk arah bagi manusia. Orang yang memahami sejarah akan mengerti bahwa kehidupan ini dimulai dari mana, bagaimana menjalani hidup yang sebenarnya, dan akan kemana perjalanan hidup ini berakhir. Nah, seperti itu ya adik-adik, dapat dipahami? Ya Bu, dapat dipahami. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai, namun Ibu akan memberikan tugas individu. Silahkan adik-adik kerjakan tugasnya di buku paket halaman 88 dan dikumpulkan minggu depan ya adik-adik. Baik Bu. Baik adik-adik, untuk menutup pembelajaran, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.